Shalom, selamat hari Sabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Sabat ini, Tuhan begitu baik, masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah kepadanya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu, mari kita berdoa sejenak untuk meminta kuasa dari sorga. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami Tuhan menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk menerima taburan yaitu benih firman Tuhan. Urapi ya Bapa kami, urapi semua kami yang mendengar agar kami memiliki satu berkat khusus, kekuatan menghadapi akhir zaman ini, menyambut kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang memiliki Allah yang senang melayani, Allah yang senang memperhatikan, Allah yang senang peduli dengan kebutuhan manusia. Dan Dia rindu juga saudara dan saya agar kita boleh menjadi pengikut yang setia, yang senang melayani. Pelayanan yang membahagiakan. Inilah menjadi judul pelajaran yang boleh saya bawakan pada siang Sabat ini. Bagaimana kita boleh menjadi pelayan yang membahagiakan. Saudara-saudara, di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-45, firman Tuhan katakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara, ini adalah satu kalimat yang perlu disimak dengan sungguh-sungguh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus dengan segera menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Roh sorga adalah roh penyelamatan, roh kasih, dan roh pelayanan. Bagi Yesus adalah merupakan satu kebahagiaan bila mana bisa melayani, menyelamatkan umat manusia. Ia berkata, "Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus berdiri di depan kita sebagai suri teladan agung. Dia sebagai panutan yang paling baik di dalam hidup ini. Buatlah Kristus sebagai percontohan dalam pekerjaan. Dikatakan senantiasalah ia berkeliling melakukan kebaikan. Dia memberikan makan orang lapar. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak ada yang kecewa yang pernah datang kepada Yesus karena Dia selalu mengasihi mereka dengan simpati. Kristus berdiri di depan kita, saudaraku, sebagai teladan yang agung. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Ketua Mahkamah Agung Sorga, Dia sekarang menjadi daging, tinggal bersama-sama kita. Dan sepanjang pekerjaan dalam hidupnya, yang Dia lakukan adalah pelayanan dengan kasih yang lemah lembut dan sering sekali mencela sifat manusia yang mementingkan diri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia begitu baik hati. Allah tidak pernah memilah-milah melakukan kebaikan. Sering kita dengar di atas dunia ini satu nada-nada kekecewaan, nada-nada kesal, karena melihat manusia selalu cenderung memilah-milah dalam melakukan sesuatu, dalam mengasihi. Kristus berdiri di atas umat manusia dalam pakaian manusia. Kristus ini penuh rasa kasih dan cinta adalah merupakan tujuannya yang terutama, supaya orang yang paling miskin pun tidak merasa takut untuk menghampirinya. Saudaraku, sekalipun Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang agung, maha mulia, tetapi Dia mau
disentuh, didatangi orang yang sekalipun hina di mata manusia. Itu sebabnya pada waktu Zakheus dengan sukacita ingin melihat Yesus, berusaha di tengah kerumunan bagaimana wajah Yesus yang sebenarnya itu, dan ketika dia melihatnya, dia turun, dia bersukacita, dan dia mengundang Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita baca ayat itu, yang menawarkan lebih dahulu adalah siapa? Adalah Yesus. Sampai-sampai orang banyak yang merasa kecewa melihat peristiwa itu. Seperti tidak mungkin bagaimana seorang raja, seorang guru mau makan dengan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah Allah kita yang tidak peduli dengan kasta, dengan taraf hidup manusia. Siapapun mereka itu, dia mau melayaninya. Itulah keunggulan yang harus kita lakukan. Dia pergi dari rumah ke rumah, dia menyembuhkan orang sakit, memberikan makan orang lapar, menghibur orang yang sedang dalam duka, dan menyejukkan hati orang-orang yang menderita. Bahkan dia berbicara kepada orang-orang yang tertekan dengan penuh kedamaian. Apakah saudara tidak merindukan hal yang seperti ini? Pada waktu saudara susah, apakah tidak senang bila mana ada orang yang memberikan perhatian, memberikan doa? Pada waktu kita dalam kesulitan, memberikan solusi, memberikan pengharapan. Gantinya saudaraku, banyak manusia sekarang ini gak peduli dengan orang lain. Enggak usahlah membantu. Kalau tidak ada yang bisa kita buat, lebih baik berdiam diri. Tapi bahkan ada orang yang tega, sudah tidak berbuat apa-apa, menolong, tidak melakukan apa-apa, tetapi masih mau menciderai orang lain, masih mau mengata-ngatai orang lain, masih mau memfitnah orang lain. Bahkan yang saya mendengarkan berita yang kurang baik, tetapi dia telan bulat-bulat dan ikut memblame, ikut dia memfitnah orang-orang yang dia tidak kenal sekalipun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus baik bagi semua. Mudah didekati orang-orang yang paling hina sekalipun. Apa dikatakan saudaraku? Dia rela merendahkan dirinya. Dia menyangkal dirinya sendiri. Dia tidak berusaha untuk membedakan orang. Dia adalah hamba bagi semua orang. Dan percaya tidak percaya, bagi saya secara pribadi, saya sangat imani kata-kata ini. Saya imani kehidupan ini. Dan itu yang saya pelajari sekarang untuk mau lakukan. Saya mau menjadi hamba untuk semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah makanan dan minumannya menjadi penghiburan. Dia menjadi pelipur lara bagi orang lain. Dia membesarkan hati orang yang sedang bersedih dan yang berbeban berat dihubunginya dengan setiap hari. Ini ditulis dalam Pelayanan Membahagiakan halaman 51, alinea yang ketiga. Kristus kita sekarang ini berdiri di hadapan kita sebagai seorang yang kokoh, penuh simpati, teladan, misionaris, medis yang agung. Dia sebagai seorang tabib, penyembuh, saudara-saudara. Itu sebabnya kemana saja waktu di dunia ini Yesus pergi, ada banyak orang yang mengikutinya. Yang walaupun di saat yang sama, jangan lupa, ada orang juga yang dikuasai oleh setan, oleh kegelapan, yang hanya mencari kesalahan Yesus. Saudara-saudaraku, dia datang bukan untuk meremukkan. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Yesus datang bukan untuk datang mempersalahkan. Tolong diperhatikan kalimat ini. Waktu saya baca ini saya terhibur, saudara. Dia tahu saudara dan saya berdosa. Tapi waktu Yesus datang, dia tidak mempersalahkan. Dia justru datang menyembuhkan. Dia datang memberikan semangat. Dia datang untuk memberikan pengampunan.
Itulah Allah kita yang luar biasa. Dia adalah pencipta, penebus, dan penopang. Saudara-saudaraku, marilah kita menerima undangan yang Yesus lakukan, yang Yesus sampaikan kepada semua orang, yang ditulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, ini sudah sering kita dengar, tetapi mari kita sambut undangan itu. Jangan hanya didengar. Apa dikatakan? Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekiranya kita membuka hati kita kepada undangan ini, sekiranya manusia menyadari siapa Allah kita itu, yang sangat simpati, harusnya tidak sulit orang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Harusnya tidak sulit orang untuk mengampuni seperti Yesus mengampuni. Harusnya tidak sulit orang untuk datang merendahkan diri dan hatinya, menyerahkannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau menyadari hal itu. Saudara-saudara yang kasih, kita melakukan pekerjaan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas dunia ini sebagai misionaris medis. Kita harus mengikuti jejak pengorbanan pribadi yang telah dijalani oleh Kristus. Ini dalam Special Testimonies seri B nomor 8 halaman 31 dan 32. Kristus dalam hidupnya tersentuh dengan perasaan kasihan. Bila mana Yesus memandang orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya, selalu yang ada di dalam dirinya adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat mereka pusing, melihat mereka tercerai-berai, melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan apa dikatakan? Kristus tersentuh dengan perasaan yang penuh belas kasihan. Kepadanya dihadapkan kebutuhan, kepadanya dihadapkan kesengsaraan manusia, di antara yang tinggi dan rendah, dan yang paling terhormat bahkan yang paling terendah. Dan hebatnya Allah kita selalu memperhatikan dengan rindu memberikan berkat kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dipikiran Yesus selalu adalah hal-hal yang positif. Bolehkah kita belajar hari ini kepada Yesus sebagai guru kita dan teladan kita untuk selalu berpikir positif, memandang orang lain di dalam kasih, dan mereka membutuhkan perhatian. Dunia ini membutuhkan para pekerja yang mau bekerja. Saudaraku, seperti Kristus yang melayani orang berdosa yang sedang menderita. Dunia ini penuh dengan penyakit, penderitaan, kesukaran, dosa, penuh dengan tekanan, saudara-saudaraku, kejahatan, kekejian. Dan apa dikatakan di sini? Dunia penuh dengan mereka yang perlu dilayani. Jadi sebenarnya dunia ini membutuhkan pelayanan. Tetapi siapa yang melayani mereka? Saudaraku yang kasih, kitalah yang diutus sebagai anak-anaknya. Inilah model yang harus kita tiru. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah Anda bertanya, model yang macam apa, yang bagaimana yang kami harus ikuti? Saya tidak mengarahkan Anda kepada orang-orang besar dan yang baik, tetapi saya sedang mengarahkan Anda hanya kepada satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena apa yang dimilikinya, yang dimiliki Kristus adalah roh misionari yang sejati.
Penebus dunia kita ini adalah misionaris agung. Kalau kita memiliki roh misionaris sejati, kita pasti dipenuhi oleh roh Kristus. Saudara yang kasih, banyak di antara pengikut-pengikut Yesus telah berusaha sungguh-sungguh dengan tidak mementingkan diri sendiri dalam perkara keselamatan umat manusia. Tetapi apa dikatakan di sini? Tidak ada usaha manusia yang dapat dibandingkan dengan pengorbanan yang tidak mementingkan diri, kebajikan maupun penyangkalan diri dari suri teladan kita yang agung itu. Jadi saudaraku, apa yang kita buat di atas dunia ini kecil, jauh dibanding apa yang dilakukan oleh Allah, oleh Yesus Kristus kepada kita. Oleh sebab itu hari ini lihatlah kepada Yesus. Betapa sungguh-sungguh ia bekerja. Dia sering berdoa sendirian. Di lereng bukit, di taman yang sunyi, bahkan mencurahkan permohonannya dengan air mata sambil berteriak keras. Kenapa? Saya rasakan saudaraku, kadang-kadang kalau kita ini sudah dalam kesulitan, melihat persoalan-persoalan yang banyak, kita mau teriak, kita mau sendirian untuk meminta kuasa, mengadukan semua kepada Tuhan, dan itu wajar. Yesus lakukan itu di atas dunia ini. Dia mengasingkan diri di lereng bukit, di taman, sendirian. Dia berdoa kepada Bapaknya, dia berteriak kepada Bapaknya. Saudaraku yang kasih, betapa tekun ia mendesak permohonannya. Untuk siapa? Ini yang perlu. Itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk manusia, saudara dan saya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan kita mungkin lebih banyak berdoa untuk diri kita, tapi Yesus berkorban, melakukan sesuatu adalah untuk manusia. Betapa tekun ia mendesak permohonan, dikatakan bahaya sampai di kayu salib. Ya. Dia melupakan penderitaannya, hanya memikirkan keselamatan saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa dingin kasih kita ini. Jujur kita, sebenarnya kita ini dingin kasihnya. Betapa lemah keinginan kita kalau kita mau bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku, Yesus memberikan dirinya, menyelamatkan bangsa. Betapa cepat kita memaafkan diri agar tidak menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Ini perlu menjadi pertanyaan bagi kita. Seringkali kita ini takut kehilangan, langsung membela diri, langsung memaafkan diri, ya, untuk tidak berbuat melawat, agak sibuk, melihat orang sakit, ya, kepenyalan sebagainya. Banyak dalih yang kita lakukan. Saudaraku yang kasih, mari kita berubah. Sedangkan kalau kita sudah berbuat mengikut Yesus dalam keteladanannya, itu masih jauh kecil dibanding apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Keterlaluan kalau kita tidak berbuat apa-apa, sementara Yesus menunggu saudara melakukannya. Perlu dipahami, ada banyak orang mengaku bahwa roh misionari adalah karunia khusus atau pemberian yang diserahkan kepada para pendeta atau hanya sebagian anggota. Saudaraku, ingat ini. Setiap orang Kristen yang benar harus memiliki roh misionaris. Karena menjadi seorang Kristen harus menjadi seperti Kristus. Setiap orang Kristen yang benar, ya, tidak ada orang yang hidup untuk dirinya. Ya, dikatakan di sini bahwa jikalau ada orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukanlah miliknya. Apa roh Kristus tadi? Roh misionaris, roh yang melayani. Saudaraku, setiap orang Kristen yang benar, ya, sekali lagi harus memiliki roh misionaris.
harap dicamkan satu kutipan yang saya sampaikan di dalam Testimonies jilid 5 halaman 385-386. Mereka harus memeriksa dirinya dengan hati yang teliti tentang firman Allah, dengan sungguh-sungguh mencari baptisan segar dari Roh Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita sekarang selidiki hati, bukan selidiki orang. Sekali lagi saya mau tegaskan ini. Mari kita menyelidiki hati kita, bukan menyelidiki orang. Ya. Apalagi dikatakan tadi, kita perlu bertanya apakah kita sekarang sedang mendapatkan baptisan Roh Kudus. Mereka harus berdoa untuk pemahaman yang lebih dalam tentang kasih yang dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Dan setelah itu kita dapat menyelamatkan orang yang berdosa yang sedang binasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ya, Injil menurut Yesus adalah dengan cara ilahi, tidak memerlukan reformasi. Kadang-kadang kita ini berpikir secara dunia, harus begini, harus begitu. Saudara, ikuti teladan Yesus. Ikuti apa yang tertulis di Alkitab. Jangan bawa dunia ke dalam gereja. Bawa gereja kepada dunia, supaya dunia dimenangkan. Saudara yang kasih, seringkali itulah keributan yang terjadi sekarang ini. Ada banyak hal-hal dunia yang mau dibawa ke gereja. Harusnya gereja ini dibawa kepada dunia, supaya dunia itu dimenangkan. Cara Kristus memperkenalkan kebenaran tidak dapat diperbaiki, saudara. Karena sudah sempurna. Tidak perlu lagi itu dirubah-rubah. Kadang-kadang apa yang terjadi sekarang ini, karena sering kita, oh ini kan zaman baru, ini sudah baru milenial, semua kita mau buat berubah. Perubahan yang dimaksud sebenarnya saudara, bukan merubah apa yang sudah baik paten di dalam firman Tuhan. Yang dirubah itu adalah sikap kita yang sudah semakin merosot, pikiran kita yang semakin apa? Ya, semakin rusak. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu ingat, hidup Yesus adalah pekabaran firman yang hidup. Dia tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dia lakukan. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan, itu yang dia janjikan. Dan kata-kata dalam hidupnya diucapkan begitu sederhana, sehingga seorang anak yang kecil pun dapat memahaminya. Jadi ya, sampai hari ini saya juga belajar, saudara. Walaupun saya banyak baca buku, banyak istilah-istilah, tetapi kita perlu cukup dalam kesederhanaan. Kita belajar dari Yesus. Kemana saja Yesus pergi, di sana kesehatan melonjak. Harusnya di mana kita datang, ada kegembiraan di sana, ada imun di sana. Ya. Yang buta, yang tuli, bersorak-sorai dalam kehadirannya. Kenapa? Kata-kata Yesus membuka sumber air hidup bagi orang yang dungu. Dan dia membagikan berkat yang limpah kepada orang banyak. Panggilan kepada kita pada hari Sabat ini. Pekerjaan Kristus bagi manusia belum selesai. Para dutanya harus mengkhotbahkan Injil, membuka tabir kasih-Nya yang berbelas kasihan bagi jiwa-jiwa yang hilang. Mari kita melibatkan dunia dalam evangelisasi. Saudara, mereka menjadi mitra kerja bagi Kristus. Menyatakan kasih Kristus yang penuh kelemah lembutan, bukan paksa. Supaya mereka yang akan binasa itu boleh diselamatkan. Allah sedang memanggil ribuan orang untuk bekerja. Saudara dan saya, mari kita kerja bagi Tuhan. Bekerjalah dengan hati yang penuh dengan kerinduan bagi jiwa-jiwa. Dan kembali ayat inti kita hari ini. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberi nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Semoga dengan pelajaran pada siang Sabat ini, saya rindu mari kita buka hati kita, saudara. Sekali lagi teliti hati, selidiki hatimu, bukan orang lain.
selidiki firman Tuhan, bukan bacaan-bacaan yang lain, agar kita memiliki kuasa seperti apa yang sudah diwariskan oleh Yesus, keteladanan yang penuh belas kasihan, kepedulian, dan pengampunan. Itu juga akan menjadi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu pada sabat ini. Firman yang Engkau sudah bentangkan bagi kami, keteladanan Yesus Kristus, di dalam bersimpati, di dalam menyelamatkan, di dalam mengorbankan diri, biarlah itu menjadi kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu boleh mematahkan semua kuasa kegelapan, membuang semua keegoisan, tinggi hati, mementingkan diri. Biarlah kami hidup dalam kerendahan hati, penuh belas kasihan, dan kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi kami semua, angkat tangan-Mu kepada kami, kedangkan berkat-Mu itu ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.